Em, Selamat ya, Chef. Atas kenaikan jabatannya. Sekarang jadi istri. Makasih ya. Bos saya itu. Sekarang gue harus kerja di bawah chef itu sih. Chef Julian? Loh, terus Amar gimana? Tapi hebat banget. Jadi CEO loh sekarang. Selamat malam semuanya. Chef yang kerjanya cuma bisa ngaduk-ngaduk adonan. Sok-sokan memimpin perusahaan sebesar ini. Kita lihat aja nanti, siapa yang bertahan. Makanan apaan nih? Dikira nasi padang apa ya? Gue disuruh makan pakai tangan. Katanya chef makannya begini. Gatel banget lagi. Mana sesak banget lagi nih gaun. Oh, siapa sih main musiknya jelek banget? Ini bikin kuping gue sakit lagi. Ini bikin bad mood banget ya, sumpah. Gak bisa dibiarin nih. Ya udahlah, Bang. Ini juga nggak jelek-jelek banget kok. Gak jelek-jelek banget lah kamu bilang. Lah kayaknya habis ini kamu harus cek kuping deh. Ini ngaco banget mainnya. Kamu tahu nggak? Ini kalau tamu lain keganggu, bisa-bisa ngejelekin nama perusahaan. Bi, Mas Bi. Lala, Hasbi? Oh, jadi ini tuh acara kantor kamu, Bi. Kenapa dari pagi telepon aku nggak diangkat, Kak? Ya, aku lagi sibuk. Bisa pegang HP sih, kamu bisa lihat sendiri kan? Gini emangnya ada apa kamu nelfon aku? Kenapa dia kayak marah ya? Ada apa sih? Ini udah selesai kan? Aku mau bicara sama Kak Mesya. Lah aku temenin kamu ya. Gak usah, gak apa-apa. Aku bisa bicara sama Kak Mesya sendiri.
Tapi lah, aku... Gak usah, Hasbi. Tolong biarin aku selesaikan berdua sama Kamesha. Ya emangnya nggak bisa nanti di rumah aja lah. Hah? Kamu lihat dong, aku belum kelar kerja ini. Selagi Bapak Ibu menikmati hidangan yang kami sediakan, mari kita lihat corporate video dari Lumira Group. Udah selesai kan? Ikut aku, Kak. Aku mau bicara. Ikut. Kenapa sih, Mbak? Aku nemuin ini di kotak barang-barang peninggalan ayah pas kecelakaan. Di celananya ayah. Kok kartu itu ada di Lala? Bukannya Hasbi udah ambil? Hasbi gimana sih? Jawab. Aku juga nggak tahu. Jujur sama aku. Minta kakak jujur sekarang. Ayah waktu itu ke apartemen ini kan? Sebelum ayah meninggal. Lah, ini bikin aku nggak mau ngomong ke kamu. Karena aku takut dituduh aneh-aneh sama kamu. Oke, kalau emang kamu pengen tahu ceritanya kayak gimana, oke, aku ceritain. Iya, waktu itu emang ayah datang ke apartemen aku. Dia marah-marah lagi sama aku karena ibu tuh masih peduliin aku. Dan jujur aku nggak ngerti salah aku di mana karena hal itu, tapi dia marah-marah gitu aja. Terus habis dia marah-marah, udah dia pergi. Tapi aku jujur aku nggak tahu kalau ayah tuh kecelakaan lah. Aku kaget begitu tahu dia ada di rumah sakit. Terus soal kartu ini, ya bisa aja dia kebawa nggak sengaja. Dan jujur aku nggak ngerti kenapa bisa kebawa sama dia, makanya aku nyari-nyari lah. Jadi tadi kan aku ketemu sama Chef Julian. Terus Chef Julian tuh bilang ke aku katanya Kamesha itu ada di apartemen namanya. Apartemen? Apartemen siapa? Aku juga nggak tahu sih, Bu. Tapi tadi tuh aku ketemu sama Chef Julian, katanya dia sempat ngeliat Kamesha tuh di apartemen itu. Namanya apartemen Altara. Iya. Apa jangan-jangan ayah dengar waktu aku bilang ke ibu ya? Lagian kenapa kamu nanyain aku soal ini? Hah? Sama aja kamu kayak nyalahin aku lah. Padahal ini tuh salah kamu. Kamu udah tahu ayah sakit. Ayah nggak bisa ditinggal sendiri. Tapi kamu malah ceroboh. Kamu jangan nyalahin aku karena aku bohong. Kalaupun ayah datang, itu bukan berarti salah aku. Itu salah kamu. Salah kamu yang ninggalin dia sendirian. Salah kamu. Bagus, dia nggak nyebut-nyebut nama gue. Lagian nggak ada bukti kalau hari itu gue lagi sama dia di apartemen. Gue yakin, gue aman.
Selamat ya, Chef. Atas kenaikan jabatannya. Sekarang jadi CEO. Makasih ya, Lan. Kamu kenapa, Lan? Om, saya baik-baik aja kok. Oh, maaf, Chef, kalau seandainya Chef jadi CEO, berarti nanti Amor gimana? Amor baik-baik aja kok, Lan. Masih ada. Tapi nanti akan diurus sama manajer yang lebih profesional. Ya, palingan nanti saya sesekali untuk datang ke sana buat ngawasin aja sih. Pasti berat banget ya buat mutusin ini, Chef. Ya, beberapa minggu ini banyak hal yang terjadi sih, Pak. Tapi all good. Ya, makanya saya juga sekarang ngambil keputusan ini kan. Semoga suatu saat nanti Chef tetap bisa melanjutkan mimpi-mimpinya ya, Chef. Kamu juga ya. Amin. Kamu lagi ada masalah ya, lah. Saya izin balik ke acara dulu ya, Chef. Takut bicarain sama Hasbi. Permisi. Oke. Ya sudah. Coba nanti saya pikirin lagi dah. Si Rina bisa-bisanya ya. Dia nggak bisa speed sekarang ini. Pak, Ya, maaf. Tadi saya dengar Rina hari ini nggak bisa speech ya? Boleh saya gantikan? maksudnya kamu mau ganti Rina? Iya, kebetulan kan posisi saya dengan Rina itu setara, Pak. Kalau hanya untuk gantiin speech, saya bisa. Ya sudah boleh. 5 menit lagi standby. Saya tunggu. Kamu jangan kemana-mana ya. Baik, Pak. Hasbi, kita harus bicara. Nggak bisa, gue harus naik ke panggung. Gak lama kok, sebentar doang. Please. 5 menit aja ya. Ya. Apaan sih? Kenapa kartu itu bisa dilala? Duh, gue harus bikin Meisha nggak curiga nih sama gue. Ya, gue ngaku gue ceroboh waktu itu. Kartunya jatuh, terus keburu ketahuan sama Lala. Ya, semoga aja Lala nggak curiga sama gue. Telat. Dia udah labrak aku. Terus gimana? Dia tahu nggak kalau gue di sana? Kalau sampai kita berdua tahu, kita bisa habis loh. Enggak. Dia nggak tahu. Ya udah bagus lah kalau dia belum tahu. Tapi lo tenang aja ya. Gue bakalan urus semuanya. Oke? Percaya sama gue. Nyebelin banget sih. Gue gak percaya sama omongan lo. Gue yakin lo sengaja kan kasih kartu itu ke Lala biar lo gak salah. Lihat aja, Bi. Gue gak bakal juga. Hasbi kemana ya? Tadi aku suruh dia balik ke meja. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya Project Manager di Lumera Group.
Dengan ini, gue bisa kasih tunjuk sama Ibu Lydia dan chef sombong itu. Kalau gue itu orang terpandang juga di kantor ini. Untung gue udah selalu siap dengan nomor baru untuk keadaan kayak gini. Saya bisa berada di posisi ini itu berkat kerja keras dan juga dukungan dari orang terdekat saya. Seperti pepatah mengatakan, di balik seorang pria yang hebat, ada juga wanita yang hebat. Ini penting. Tolong lihat video ini sekarang. Pertanyaan kamu akan terjawab. Jaga mulut Anda ya. Mendingan Anda ikutin perintah saya. Kalau Anda nggak mau keseret kasus hukum. Justru Mas yang harus jaga mulut, Mas. Kalau Mas waktu itu nggak nyuruh saya cepat-cepat, nggak mungkin saya terlibat sampai sejauh kayak gini. Kalau Mas minta duitnya kembali, ya balikin juga 150 juta ya. Mana? Ini bukan diskusi. Saya minta balikin full 300 juta. Anda ingat ya? 300 juta full besok. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan untuk ganggu keluarga Anda. Anda paham? Ya Allah, Hasbi, apa ini maksudnya? Terima kasih untuk istri aku yang selalu dampingin aku, selalu berada di sisi aku dan selalu support aku sampai aku berada di posisi ini. Selamat malam. Sayang, kamu nangis gara-gara speech aku tadi bagus banget ya? Udahlah, gak usah pakai nangis. Aku mau ke toilet dulu ya. Kenapa lagi sih dia? Apa ke Kramesya ya? Ya Allah, aku gak nyangka suami aku sendiri bakalan nipu aku. Lala! La! Hei! La! Kamu nangis? Apa sih yang bikin kamu nangis? Hah? Siapa yang bikin kamu nangis? Saya mau Anda balikin 300 juta full besok. Sial. Berani-beraninya Mesya kirim ini. Lah, aku bisa jelasin dulu lah. Lah, kamu... Aku gak ngerti kenapa kamu tega ngelakuin itu sama aku, Bi. Kamu mainin uang COC itu hasil kerja keras aku, hasil usaha aku setengah mati. Lah, bukan gitu, kamu dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Bi, kamu tipu aku. Aku istri kamu loh, Bi. Kamu kerja sama pemilik kontrakan itu buat tipu aku. Nipu sih? Lah, aku bisa jelasin, makanya kamu dengerin aku dulu. Dengerin apa? Udah jelas kok semuanya di video. Apa lagi? Aku habis pikir sih, Bi. Aku gak nyangka
Aku nipu. Yang nipu bukan aku, tapi pemilik kontrakan itu. Dengerin aku. Lepasin, aku butuh waktu sendiri. Kak. Lepasin, aku butuh waktu sendiri. Kamu dengerin aku lah. Saya bisa jelasin semuanya. Kamu jangan pergi gitu aja. Kamu mau jadi istri durhaka, ha? Kamu jujur, kamu berarti sekarang kamu sama sekali nggak pernah bayarin uang itu ke pemilik kontrakan kan? Kamu kerja sama dia, Bi. Kamu nipu aku, Bi. Tapi sekarang kan uang kamu udah balik kan semuanya? Ya udah masalah selesai dong. Bukan itu masalahnya tuh bohong sama aku. Kamu udah berusaha nipu aku, Bi. Aku istri kamu. Kamu bohong sama aku. Lah, kamu dengerin aku ya. Kamu dengerin aku. Kamu tahu nggak? Yang kita bahas sekarang ini masalah yang nggak penting. Kamu sadar nggak sih kita debat hal yang kecil? Kamu yang sadar. Aku sakit. Lo lagi. Gua udah berapa kali bilang sama lo jangan pernah lo ikut campur urusan rumah tangga gua kan? Saya emang nggak mau ikut campur. Tapi Anda udah keterlaluan. Saya nggak bisa ngeliat wanita diginiin. So pahlawan lo ya? Hah? Pergi nggak lo? Gua harus bicara sama istri gua. Oke. Tapi ngomongnya pakai mulut. Jangan pakai tangan. Macam-macam lo. Dulu ya. Apa yang sakit? Hah? Kamu gak apa-apa? Lo lihat perbuatan lo. Istri gua kesakitan jadinya. Anda yang mukul tadi. Udah, kan udah mulai. Bi, udah. Aku mau pulang. Sa. Dengar kata gue ya, kalau sampai istri gue kenapa-napa, gue gak akan tinggal diam. Abis lo sama gue. Lala udah lihat video yang gue kirim. Sebentar lagi perang dalam rumah tangga kalian akan dimulailah. Ini salah kamu, Bi. Salah kamu udah coba-coba ngelawan aku. Dan inget, aku masih ada foto kamu pas tidur. Kamu gak bakal bisa macem-macem lagi. Rasain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tolong tenangin aku. Aku gak mau seuzon, ya Allah. Lah, ini semua bisa dijelaskan baik-baik, lah. Ini gak seperti yang kamu pikirin. Lah, kamu tega sama suami kamu sendiri, lah. Kamu biarin aku teriak-teriak gak jelas. Kamu biarin aku ngejar kamu. Lah, kamu jangan gitu dong. Kamu jangan diamin aku. Gak baik di rumah tangga kalau kamu diam-diaman begini. Lah,
Lah kamu memang gak pernah nurut sama suami kamu ya. Aku udah kerja mati-matian, aku mau bagian kamu, bahagian keluarga kamu. Tapi kamu seenaknya nuduh aku lah. Lah kamu maunya apa sih? Kalau mau aku sampai aku ketabrak, sampai aku mati kamu baru puas lah. Itu mau kamu. Pak, tolong lebih ngebut ya Pak. Baik, Bu.